masuk ke menu perencanaan kinerja. Kemudian masuk ke matriks peran dan hasil. Sampai segini sudah paham semuanya nggih? Lalu langkah selanjutnya adalah pilih pegawai. Pilih pegawai berarti di sini dipilih kabid, nama kabid, dipilih nama kepala UPT baik itu Puskesmas, Labkesda maupun GFK. Nah, karena ini adalah penurunan dari Budras ke kabid, maka saya pilih pemilih. Search, terus diklik. Ya. Oh, saya salah kayaknya. Saya dulu. Juga bingung. Oh, salah. Setelah tadi perencanaan kinerja, kemudian matriks peran dan hasil, ini dipilih dulu indikator kinerjanya. Indikator kinerjanya ini yang dipakai adalah 1. Persentase keluarga sehat. Ini untuk kepala bidang P2P, kepala bidang Kesmas, kemudian kepala bidang Yankes, jadi persentase keluarga sehat ini tadi, kan di sini ada indeks kesehatan. Indeks kesehatan ini tidak dipakai ya. Indeks kesehatan tidak dipakai. Persentase keluarga sehat ini adalah untuk Bu Lili, Bu Dewi, Bu Citra, terus Bu Elis. 4 kabin itu ada di persentase keluarga sehat. Nah, ampun. Sama kapus, sama kepala GFK, sama kepala Labkesda. Semua. Semua berarti. Semua 4 kabin kecuali Bu Farida. Bu Lili, Bu Dewi, Bu Citra, Bu Elis, 6 kapus, kapusnya sama di GFK itu persentase keluarga sehat. Sudah nggih? Terus capaian realisasi ini nggak dipakai. Terus ini persentase UPT pelayanan kesehatan dengan indeks kepuasan masyarakat menilai baik. Yang masuk ke sini itu adalah Bu Farida, Bu Lili, Bu Farida, ini aja. GFK itu hanya di Ibu 2. GFK itu hanya di persentase keluarga sehat tok. Kalau Labkesda itu di persentase keluarga sehat sama kepuasan masyarakat. Ya, Labkesda itu di persentase keluarga sehat sama kepuasan masyarakat. Nah, lainnya kabit-kabit Bu Lili itu hanya di persentase
persentase keluarga sehat toh. Kalau Bu Dewi itu keluarga sehat sama persentase UPT dibandingkan baik, Bu Elis cuma 1, Puskesmas ada 2, Labkesda ada 2, dan GFK hanya 1. Kelihatan belum? Bon, ini jadi pedoman teman-teman ketika mau mengisi matriks peran dan hasil. Nah, sudah nggih? Ampun. Nah, kita kembali ke perencanaan kinerja, matriks peran dan hasil. Lalu pilih dulu indikator kinerjanya. Karena tadi yang dicontohkan Bu Lili kan cuma 1 indikator. Jadi klik persentase keluarga sehat. Nah, terus pilih pegawainya. Pilih pegawai ini adalah nama kabid atau nama kepala UPT. Sudah muncul nggih Bu Lili? Maaf teman-teman, saya ada yang kelewatan. Sebentar. Sebelum ke matriks peran dan hasil sebentar. Sebelum matriks peran dan hasil itu harus ngisi dulu strategi pencapaian. Jadi saya ulangi, mohon maaf. Perencanaan kinerja, lalu strategi pencapaian. Habis itu Buli kan persentase keluarga sehat. Nah, ini sudah ada semua dari sasaran masing-masing. Yang atas ini adalah sasaran program, yang warna abu-abu ini sasaran program. Yang 2 digit ini adalah sasaran kegiatan. Yang 3 digit ini adalah sasaran subkegiatan. Saya ulangi. Jadi langkahnya yang tadi tolong dihapus, ngapunten saya kelewatan. Pertama, masuk pakai akunnya Bu Trias, kemudian klik perencanaan kinerja, kemudian klik strategi pencapaian. Lalu karena kita mengisi Bu Lili itu ada di IKU persentase keluarga sehat, sehingga di indikator kinerja ini dipilih persentase keluarga sehat. Nah, kemarin sudah saya breakdownkan sampai subkegiatan saja, sasaran sampai subkegiatan. Jadi ini adalah sasarannya. Yang depan ini punyanya Bu Dewi, yang 1 ini punyanya Bu Dewi, yang 2 ini. Jadi gini, 1 pokoknya yang digitnya 1 itu ada sasaran program, digitnya 2 sasaran kegiatan, digitnya 3 sasaran subkegiatan. Nomor 1 ini punyanya Bu Dewi, nomor 2 ini punyanya Bu Elis, nomor 3 ini punyanya Bu Lili, Bu Citra, Bu Lili, Bu Citra, Bu Dewi, Kapus, KGFK sama Labkesda. 3. Nomor 1 punyanya Bu Dewi. Nomor 2 ini punyanya Bu Elis. Nomor 3 ini punyanya Bu Lili, punyanya Bu Dewi, punyanya Bu Citra, punyanya Kapus, punyanya KUPT Labkesda sama KUPT GFK.
semua UPT itu ada di sini. Peningkatan kualitas pemenuhan UKP dan UKM. Oke, ampun. Ya. Nah, karena kita bulili, maka kita bergeraknya di 3. Nah, 3 ini sudah saya tambahi melaksanakan penyediaan Satpras dan Yankes UKM dan UKP yang sesuai standar. Kita buka pohon kinerja. Nah, ampun, sudah buka pohon kinerjanya. Yang kemarin sudah punya belum? Menawi bisa sudah di-share nggak kita? Setelah rapat tanggal berapa itu langsung bisa sampai kita. Di grup gede berarti ya? Besar. Oke. Saya bantu cara membacanya nih. Jadi Wait. teman-teman membacanya hanya di layar kedua saja. Layar kedua ke bawah. Layar kedua ke bawah ini ada langsung dibaca di indikatornya ya. Persentase keluarga sehat, persentase UPT dengan IKM baik, satunya nilai sakit. Nilai sakit ini jangan dihiraukan, ini punya bukan. Jadi kita nggak fokus di situ. Kita hanya fokus kedua ini, outcome 1 sama outcome 2. Ini pohon kinerja dari layar kedua ini kemudian diturunkan ke dalam program yang pink ini adalah program. Program ini punyanya siapa? Program ini punyanya Kabid plus punyanya Kepala UPT. Kemudian masuk di intermediate outcome. Ini punyanya kasih atau setara eselon 4 atau Jafung yang disetarakan. Kemudian ini terakhir yang bawah, ya yang pink bawah, ini seharusnya punyanya pelaksana atau staff. Nah, sekarang teman-teman kan di sini dihadapkan pada 3 ini kok ada 3.1 ya. Padahal di sini outcome 2 kan ada 1, 2, 3. Membacanya begitu. Outcome 2 IKM. Oh, persentase keluarga sehat kan ada 2. 1, 2 ya. Anak panahnya IKM kan anak panahnya persentase keluarga sehat ada 3. 1, 2, 3. Pemberdayaan masyarakat di sini 1 kan? G. Kon G. 2 iki kualitas pengendalian penduduk di nomor 2. Kon G. Yang ketiga UKM nomor 3. Sudah sampai sini paham Mbak? Ada yang masih bingung? Ada ya, kalau nggak ada yang bingung nggak saya ulangi. Kalau ada yang bingung saya ulangi. Sampun. Nah, di sini di yang pink layar kedua ini kan sudah ada indikatornya masing-masing. Membacanya kuncinya adalah baca di indikator. Kalau ini kualitas sumber daya masyarakat ini jelas, mau Ibu Dewi mudune Mbak Niswil kayak sama mudune nanti. Sing ini. Jadi kualitas nomor 1 ini 1 ini masih Mbak Niswil, ini nggak akan ada yang lain selain Mbak Niswil. Terus pengendalian penduduk ini Bu Elis dan mudune nang ketiga kasih. Kasihku cuma 1. Ya, otomatis yang lain kan di ampu Bu Elis ya. Oh iya. Yang 2 kasih nggak ada kesediaan di ampu Bu Elis. Terus yang peningkatan kualitas pemenuhan UKM ini keroyokan dari Bu Lili, Bu Dewi, Bu Citra, 6 kapus, 1 KUPT Labes dan 1 KUPT GFK. Nah, ampun. Nah, terus mari ngono di breakdown lah punyanya Bu Lili. Bu Lili ini rencana kinerja individu adalah menguatnya capaian derajat kesehatan dan pengendalian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Padahal kalau kita baca di UKP UKM ini kan modulnya kan cuma 1 ya. Berarti Bu Lili itu masukkan di sini.
Belum Nah, karena nyari. Bu Lili itu hanya mengampu satu tok, jadi gampang. Peningkatan kualitas UKP UKM kan hanya diturunkan satu ya. Melaksanakan penyediaan sarpras dan yankes UKM UKP sesuai standar. Nah, dari sini teman-teman silahkan memasukkan indikator dari subkegiatannya kasih di bawah kabitnya atau subkegiatannya yang dipunyai oleh UPT. Contoh, ini punyanya Bu Farida. Bu Farida untuk nilai sakit sesuai dengan ini kan kakinya ada 2. Jadi di sini di breakdown hanya ada 2 yang 1 digit. Nah, kemudian kaki 1 ini punya 1 anak yang intermediate outcome. Nah, ini hanya punya 1 anak 1.1. Terus kaki 2 yang ini punya 2 anak intermediate outcome 7 dan 8. Di sini nomor 2 ini punya 2 yaitu 2.1, 2.2. Habis kan? Nah, dari sini ini yang paling mudah sebagai ilustrasi. Balik lagi ke punyanya Bu Lili. Gak apa-apa, ini kita dulu, nanti kita ulang nanti gak apa-apa. Bu Lili kan hanya punya 1 kaki. Nih, jadi 3 kabit plus puskesmas plus GFK plus Labkesda itu ya nanti hanya cuma punya 3.1 tok. Nggak akan ada 3.2. Yang ada adalah penambahan 3.1, 3.2, 3. Sampai semua subkegiatan itu dibagi habis. Bu Lili kan punya TB, HIV, Bu ini PTM. Di Mbak Indah punya hipertensi, DM, ODGJ, jiwa. Ya, jiwa nggak jadi geser. 2022 Ji. Oh, 2022. Ya. Oke. Mas Yono punya 2. Berarti di 3.1 nanti minimal akan ada 9 anak punya Bu Lili. Ya. Yang 3 digit ya? Ya, yang 3 digit. Nah, ini 3.1.1 ini tak hapus. Teman-teman silahkan menambahkan 3.1 itu hipertensi ya. Mulai hipertensi ya. Oh, uspro. Namanya Australian uspro. Uspro punyanya Kesmas? Uspro punya Mbak Indah. PTM? Iya, punya PTM. Tidur. Tambahkan adalah gampangannya gini. Cara menambahkan adalah depannya pasti ada kata-kata melaksanakan kegiatan. Nama kegiatannya ditulis, tinggal ditulis. Kalau susah soalnya teman-teman nanti butuh waktu harus membuat kalimat sasaran. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif. Nah, ini kan punyanya Bu Lili, yang diturunkan ke PTM. Tetapi ini kan juga ada di puskesmas, iya nggak, teman-teman puskesmas nanti sudah nggak usah bikin rumah lagi karena sudah ada punyanya punyanya Dinkes. Tuh. Terus tambah apa lagi selain Uspro? Hipertensi.
GM. Urutannya itu dari mana? Bu? Hah? Urutannya itu 1, 2, 3 itu. Ini sesuai SIPD. Oh, sesuai SPD. Sesuai SIPD, tapi karena ini punyanya Bumi, kalau sesuai SIPD harusnya aku mesti ciku ibu hamil. Heeh. Nah, berhubung karena aku mencontohkan punyanya Bu Lili yang ibu hamil tak skip. Terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nanti Mbak Yuna berarti harus memasukkan ibu hamil. Setelah itu nomornya berarti ya. Iya, nggak apa-apa. Meskipun aku imunisasi 36 kan jauh paling bawah sendiri. Hipertensi, M. Itu cepet-cepetan ya ngisinya ya. Hah? Kalau aku ngisi dulu, Mbak Yuna ngisi juga, sama-sama ngisi. Makanya tadi Nyimpen kan, nomornya itu loh, ketumpuk. makanya tadi kan tak bilang. Heeh. Paling enggak, karena akun ini kan enggak bisa dipakai barengan. Jadi monggo silakan dijadwal. Bidang A dikasih waktu 30 menit ngisi. Bidang yang lain jangan ngisi dulu. Heeh. Baru nanti misalnya bidang B. Ngisi. Kalau ini sudah diisi, PN berprogres untuk tahap selanjutnya yang tak share di Dinkes nggak apa-apa, karena kan sudah pakai akunnya, bukan akunnya Bu Trias. Kembali Bu Lili lagi. Atau yang pakai akunnya Bu Lili. Sampai berapa user bisa itu, Bu? Hah? Sampai berapa user punya akun Bu Lili ini? Bu siapa? Bu Trias. Bu Trias kan cuma satu. Aku bisa Oh, buka. bisa? Aku bisa buka. Bisa buka. Kalau bisa nggih monggo, tapi saya jangan dientrikan dulu. Bener. Ya. Kita buat tetap seperti awal ya, gantian ya, biar nggak numpuk-numpuk nomornya, gitu ya. Jiwa berat, TV. Tak contoh Mbak Indah Tok ya. Oke. Mbak Indah itu PTM itu punya 4 sub kegiatan. Bisa di-share juga nggak itu Excelan itu biar ngurutin gampang? Iku bukan SPD bisa. Nggak, sekalian BE ono kan langsung dikirim gitu. Kalian nanti nggak bingung kan? Ini soalnya analisa aku, nanti kalian nggak bingung membacanya. Yang itunya aja, yang satu sheet pertama itu aja yang buat entry. Excel lagi share. Iya. Jadi kalau di Bu Farida sebagai gambaran nih, kalau di Bu Farida dengan indikator 2.2 administrasi penunjang ini tak entrikan sampai poin ke-13. Ini adalah jumlah subkegiatan yang diampu oleh Bu Yeni sama Mbak Dian 13. Jadi nanti pasti di presentase keluarga sehat ini untuk yang UKP UKM 3.1 anak iki itu minimal adalah sejumlah piro iki. Paling nggak sekitar 23 atau 22 di sini nanti bawah. Tapi karena aku cuma mengentrikan punyanya Bu Lili yang diturunkan ke Mbak Indah. Oh, tapi Mbak Indah bukan aplikasi ya? Nggak punya kasih. Ya berarti Bu Eni. Iya, gandeng ke Bu Eni juga. Heeh. Nah, Mbak Ita, ini aku yang bingung. Ketika dia nggak punya kasih, ibu kok menurunkan breakdown-nya nang sopo? Sebenarnya kalau sekarang itu kan di dalamnya sudah nggak ada kasih kan? Iya. Jadi langsung dari kapit ke staff. Terus yang penyetaraan juga langsung dari kapit ke subnya. Dari kapit ke sub, ke staff. Nah, jadi nyantelnya sebenarnya itu staff terus yang penyetaraan itu nyantelnya langsung dari kapit. Lah berarti sing punya aku kemarin salah yo. Mbak Ninu kan tak cantolan nang tulisanku. Harusnya kan setara kayak aku ya. Iya. Nah itu yang aku belum paham. Iya.
sementara tak tambahkan bahwa ini sudah masuk 3, TB, HIV sama penyakit menular tidak menular. Nah, sampai sini ampun kan, sudah kok. Baru kita ke matriks peran dan hasil. Matriks peran dan hasil ini lalu pilih pegawai, pilih pemilih. Nah, kok aku ya? Kok nggak keluar ya? Kok salah ya? Sebentar ya teman-teman. Nah. Kayak tak salah di mana ya? Nggak keluar ya? Iya. Videonya nggak ada. Saya coba cari lagi. Link di. Oh di sini dah, ada master ini.
Memang harus buka 2 akun, lupa saya. Ini tadi kan strategi pencapaian kan sudah diisi. Yang persentase keluarga sehat ke bawah. Nah, ini sekarang kita buka akun yang pilih log out pakai akun yang baru. Makanya kok nggak muncul. Baru perencanaan kinerja, rencana SKP diisi. Ini tahun 2012. Nah, dari sini tambah jenis kinerjanya. Saya tambah ini. Alam ya, tambah ini. Ya maaf, yang ini kira aja nih. Kalian. Berapa? Tadi kan kita berhenti sampai perencanaan kinerja, kemudian strategi pencapaian. Kita kan sudah isi presentasi keluarga sehat yang punyanya Bu Lili. Ini sekarang ini sebenarnya masih kurang, harusnya ada 9 sampai 8 ya, sudah selesai. Kurang 1. Iya, kurang 1. Yang imunisasi. Iya belum. Ini tanaman sendiri ya. Oke. Nah, setelah strategi pencapaian punyanya Kavit ini diisi semua, kita log out. Masuk punyanya akunnya Kavit atau akunnya KPT. Nah, sudah. Kan masuk akunnya Bu Lili. Terus klik perencanaan kinerja. Masuk rencana SKP. Sudah. Tahunnya dipilih 2022. Tahun. Klik tambah. Klik tambah. Di sini kan ada jenis utama sama tambahan. Gampang-gampangan SKP utama sesuai dengan PK-nya Bu Kabit. Oke, sampun. Nah, ini kan ada RHK pimpinan. Diklik, pilih tadi. Tinggal milih Bu Lili tadi di mana? Kan di sini Bu Lili kan menguatnya capaian derajat di rencana kerja individu. Ini kan menguatnya capaian derajat. Maka di sini juga pilih menguatnya capaian derajat dan kemandirian masyarakat untuk sejahtera. Klik. Nah, tambahkan. Sudah ya. Kalau sudah, saya tarik detik. Ya, sudah. Kalau sudah, baru kita klik tambah indikator. Nah, tambah indikatornya dari mana? Ya dari PK-nya, Ibu Kabit yang ada di EKIN. Kan PK-nya Bu Lili alhamdulillah cuma sedikit ya, ada 3. 1, 2, 3. Jadi tak bagi musikan. Siap. Ya. Set. Copy. Balik ke sini. Nah, aspeknya dipilih yang kuantitas, Terus ini tambah indikator kinerja. Tadi apa? Bu Lili kan persentase keluarga sehat. Nah, persentase keluarga sehat targetnya berapa? Oh, salah. Bukan indikator keluarga sehat. Tapi tambah indikator kinerja. Ya, bikin yang tiket Tambah tadi. indikator karena kita kan ngisi yang itu. keluarga sehat kan punyanya Rias. Jadi habis kuantitas tambah indikator kinerja. Di sini ada banyak yang arah sendiri. Terus ini pastekan di sini. Persentase penurunan terbuka TV mendapatkan pelayanan standar. Targetnya berapa? 100. Satuannya berapa? Apa? Persen. Pola penugasannya mandiri. Karena ini punyanya PK-nya pribadi ya, dan tidak ada tugas lainnya. Ampun, di sini ada pertanyaan. Indikator kinerja tadi diambil dari PK ya? Jadi masuk ke EKIN PP 30, masuk ke
akunnya Kapus atau KUPT atau Kabit, masuk yang perencanaan kinerja ini ya. Terus pilih tahun 2022, yang dikopikan adalah yang ini, aspek atau indikator kinerja. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nah, nah, jadi yang di sini campur. Terus aspeknya tadi kan gini, aspeknya pilih tambah ya, tambah di sini. Aspeknya kuantitas, indikator kinerja atasan, pilih yang atas sendiri, tambah indikator kinerja. Terus kopikan dari yang sini ke sini. Targetnya ambil dari sini 100%. Pola penugasannya ambil ini. Ada pertanyaan? Ya. Hah? Itu sampai saya kayak tadi masih login punya Fitria. Jadi login lagi, jadi buat dua. Sebentar, Putri sudah ditambahkan belum? Enggak, yang maksudnya yang kemarin dua yang Kamu sekarang pada tahap apa? Pada tahap apa? Kamu sekarang lagi login pakai akunnya siapa? Ya, Mas tolong. Cik. Hah? Mulai Juni itu baru pakai indikator yang kayak gitu. Jadi di situ yang keluar sanitarian. Enggak, harusnya mboten. Harusnya mboten. Sudah Mbak Lita gimana? Coba dijelaskan. Jadi gini tadi kan yang mau kopi yang dari PK-nya aslinya, dari PP 30 itu ya Pak. Ya. Di sini kalau di buku itu ada 2 PK, yang Januari sampai Mei sama yang Januari sampai Desember. Yang Januari Desember itu kalau di buku itu kembali, jadi kembali ke 2023 tapi kosong. itu nanti kayaknya posisi Mbak Lita ya. Saya berkata ya. Ya. Ya, ya, oke. Ya, nanti nggih. Sampun. Nah, sekarang kan indikator yang ini kan ada 3. Ya. Saya mau nambahkan indikator kedua. Caranya sama. Iya. Tambah indikator Wis aspek kuantitas. Tambah ini. Terus ini di copy. Iya. Masukkan ke Terus sama belum kan? sini. Satu cuma kata-kata itu sesuai ini loh. Kan sudah ada satu kan kaki cuma satu. Baru ini satu jadi satu ini loh. Ini baru diganti sing untuk jalur bebas. Excel ngono. Iya. Sudah nambah 2 ya. Sekarang tambah lagi. Susuk ngapus susuk. Sampun sudah ditambahkan 3 indikator punyanya Kabin. Nah, dari ini kita ngisi target bulanan. Nah, tahun 2022 target bulanan ini didapat dari mana? Didapat dari SKP, target SKP yang ada di PP 30. Di sini kan kelihatan terduga TB ya, Januari, Februari sampai Desember 8,33. Isikan aja 8,33. Loh, ya punyanya Mbak Nurma. Mbak Nurma PK-nya sudah ganti jadi Pak dan aku dereng. Harusnya ya sudah. Iya. Nggih, ketika di breakdown targetnya tadi kan 100%. Di breakdown dari Januari sampai Desember. Nanti kalau dia angkanya sudah klop dengan targetnya kan 100. Kan tak breakdown. Nanti di sini pasti ada gini. Target bulanan sudah sesuai dengan target total target indikator. Kalau
di sini masih merah berarti penjumlahan dari Januari sampai Desember ini belum sama dengan jumlah total target. Sudah? Ada pertanyaan? Boten nggih? Simpan. Terus kembali kita ngisi. Nah, kalau target bulanan itu sudah dibuat, nanti sudah jadi hijau. Jadi kalau di sini belum hijau, teman-teman belum selesai. Nah, sekarang kita ke target bulanan indikator kedua. Indikator kedua itu 5. Tak bacakan aja, aku buka. Iya. Oke. Diktikan ya. 5. 5 April berapa? 15,25 15,25 sampai September. Sampai September 15,25. Terus Oktober 25,5 25,5 sampai Desember. Nah, ini masih ada yang belum selisih. Cek belum klop. 5 Desember itu 25,5. Iya, 25,5. Oh, pakai titik dia. Iya, nggak bisa pakai koma. Apa? Target akumulatif. Nggih. Karena tidak akumulatif makanya dia dijumlah antara Januari sampai dengan Desember. Nggih. Jadi kalau teman-teman cara perhitungannya adalah dijumlahkan. Jadi target per bulan ini adalah target bulan itu. Nggih. Jadi nggak usah dicetak. Nanti otomatis sistem akan membaca kalau ini dijumlahkan dari bulan Januari sampai Desember. Kalau sudah hijau kita simpan. Terus kembali. Nah, ini yang punyanya ini semua. Tak bacakan aja. Ya, apa? 6,5 7 7,5 sampai November. Desember 9,5. kembali sampai sini sudah selesai punyanya Bu Lili. Tambahan tanggal nggak ada. Ini bisa diajukan draft. Mohon. Jadi setelah selesai nggih, ajukan draft. Ini bisa diisi, nggak apa-apa, nggak diisi juga nggak apa-apa. Mohon berkenan untuk validasi. Nah, ini nggak harus menunggu validasi untuk kita mengerjakan, tidak, yang kita ya. Terus bisa ya? Nggak bisa punya. Ini ya, isi apa namanya? Selanjutnya matriks peran dan hasil. Sudah nggih? Ini ajukan dulu ke Bu Trias. Tapi nggak usah nunggu diverifikasi, langsung aja next step, yaitu matriks peran dan hasil. Ya, matriks peran dan hasil. Terus ini pegawai. Oh, burung di breakdown, Cin. Oke. Nah, ketika pilih pegawai di sini kan kelihatan cuma ada Bebek, Apple sama Bu Lili. Ya. Yang lain kan belum ada. Caranya adalah kembali ke akunnya Bu Trias. Nah, di data master penilai pegawai. Ampun, cari pegawai sekarang Bu Eni. Nah, ini toh
atasan langsungnya Bu Lili. Ya. Nah, itu. Ya, bicara. Siap-siap. Ya, saya balen ya. Data master, penilai pegawai, iki diketik Bu Eni. Habis itu Bu Eni Zulaika panahkan ke kanan, seret pindahkan ke kanan. Nah, atasan langsungnya ini masukkan nicknya Bu Lili. Karena Bu Eni kan di bawah Bu Lili. Aku di bawah tadi. Bu Lili ya. Tambahkan. Baik, Kak izin. Oke. Kalau yang puskesmas pakai akunnya Putri ya? Atau langsung buka pus? Langsung kayaknya buka Buka pus ya? Iya. Atau Bu Erna kayaknya bisa. Bukan yang kemarin kan sudah sebelumnya disetting sebagai gitu. Iya. Oke. Bisa buka. Nah, itu habis Bu Eni masih ono. Iya. Habis nasional masukkan atasannya Bu Lili, nicknya Bu Lili. Ampun. Habis nasional sobo. Dewi? Nggak punya kasih sudah habis. Oke, sudah ya. Iya. Kalau ini kan tinggal Sudah ya, karena kasihnya sudah di breakdown Sudah. semua. Sekarang log out. Log out. Tadi kan Bu Lili sudah sampai Nah, setelah tadi sudah dipindahkan, kasihnya sudah punya atasan semua, balik lagi masuk pakai akunnya Bu Lili, terus perencanaan kinerja, matriks peran dan hasil. Nah, pilih pegawai Bu Eni. Nggih. Oh, berarti saiki kalau di sini nggak ada yang bisa dikasihkan. Sekarang saatnya memakai nicknya Bu Eni untuk mengisi target SKP-nya Bu Eni. Ya. Teman-teman bingung nggak? Bingung ya? Iya, buka tutup. Iya, memang begitu. Bertahapan loh, Mbak. Hah? Apa? Pakai link. Ini button up berarti ya? Iya, jadi Button up caranya ya? memang harus gitu. Jadi semua Atasan dulu. selesai dulu di tingkat Bu Trias. Heeh. Semua belum selesai itu kan gak lapo-lapo. KTU gak selesai, kita gak lapo-lapo. Setelah selesai, Gak isu kita. terus habis itu masuk ke akunnya Kapus. Nah, akunnya Kapus itu dia sampai ngisi rencana SKP. Kemudian matriks peran dan hasil. Jadi runtutannya adalah sama. Jadi rencana SKP, matriks peran dan hasil wes mek kok di bulan-bulan ini. Tapi yang belum ganti-ganti akun. Gitu. Atasan bawahan, kabin, eselon 4 bawahan. Kabin atasan bawahan gitu. Memang. Teman-teman bingung kan belum berpraktek. Kok coba praktek lah. Ini tak contohin dulu sampai staff ya. Biar teman-teman punya gambaran. Yes. Bu Eni kan ketika gini contohnya caranya tahu kapan kita harus berpindah ke yang di bawahnya adalah ini kan Bu Lili, klikin matriks peran dan hasil. Mau pilih pegawai Bu Eni ya. Nah ketika Bu Eni ini nggak ada, ya berarti ini saatnya pindah ke akunnya Bu Eni. Nah itu masalahnya ngisi Bu Lili yang belum ada realisasi ya. Oh ya, sebentar. Sebelum ke kabin, sebelum ke kasih, kita ngisi lampiran SKP. Ya, lampiran SKP ini adalah, oh bukan ya? Aku ini ngisi. Oh, 4 kali berkelanjutan. Maaf. Habis dari rencana SKP yang di kabin, kita langsung lompat ke 4 balik berkelanjutan. Klik hasil kerja. Nah, di sini kelihatan kan SKP-nya Bu Lili. Ini kita tinggal ngisi realisasinya berapa, plus upload bukti dukung. Nah, ini yang tahu realisasi itu kabin masing-masing. Jadi nanti diklik yang ini, realisasinya berapa, dimasukkan. Sumber datanya berdasarkan apa? itu kalau sumber data diisi yang admin PP3B. Oh gitu, sesuai login PP 30 aja setahun transport.
dasar sesuai izin PP 30 tahun 2019. Misalnya ada sampling. Sampling. 8,3. Itu bulanan ya? Hah? 8,3 akhir bulan. per bulan, target per bulan ini. Maaf, ini bulan Desember langsung izin. Oke. Periode ini bulannya langsung Desember ya. Iya. Terus langsung diingatkan realisasinya 100. 100%. Oh, 100 saja. Berdasarkan EKI PP 30 tahun 2019. Nah, data dukungnya tadi yang sudah tak share di grup. Terus gitu aja kan. Tuh, baru simpan. Lakukan ini sampai semua ini selesai. Ya, ada pertanyaan? Yang periode bisa diulang nggak, Pak? Halo? Yang periode Periode ini di umpan balik. Umpan balik. Jadi teman-teman ketika masuk akunnya Kabit atau KUPT yang dikerjakan adalah satu, perencanaan kinerja, rencana SKP-nya diisi. Kalau sudah kita langsung lompat ke umpan balik berkelanjutan yaitu hasil kerja. Nah, hasil kerja ini bulannya dipilih Desember langsung Desember, terus icon yang kayak kertas ini dipilih. Nah, ini diisi realisasinya di akhir tahun berapa? 100%. Berdasarkan apa? Ini PP 30 tahun 2019. Terus jangan lupa upload bukti dukungnya juga. Contoh bukti dukungnya sudah tak share juga di Unidas. Simpan dan lakukan untuk indikator yang tersisa. Ada pertanyaan? Apa? Gabungnya satu ya, bahasa semua. Nah, habis ini yang melakukan kerja. Kalau perilaku kerja itu sudah selesai. Berikutnya setelah tahapan hasil kerja masuk ke perilaku kerja. Jadi kalau yang di puskesmas itu yang di bawahnya kepala UPT, perilaku kerja itu yang melakukan penilaian adalah kepala UPT-nya. Di situ ada 7 core value. Ada 7, terus nanti tinggal memilih. Jadi ada masing-masing indikator, ada 3 item pilihan penilaian. Kalau yang paling atas itu di atas ekspektasi, terus yang nomor 2 itu sesuai ekspektasi, yang nomor 3 itu di bawah ekspektasi. Contoh ya, tak keluarkan pakai akun yang berhias untuk menilai diri. Di umpan balik berkelanjutan, Perilaku kerja. pilih pegawainya adalah berdiri. Nah, pilih Desember. Pilih Desember. Nah, klik yang ini tadi. Sebelah kanan. Nah, jadi umpan balik berkelanjutan ini apa? Itu kayaknya narasi ini ya, narasi penilaian dari masing-masing pimpinan. Misalkan kinerja pelayanannya. Misalnya untuk orientasi pelayanan, di situ kan ada beberapa ini ya, Dek, sudah ada apa namanya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat segala macam lah. Dari masing-masing person ini mana yang memenuhi dari 3 indikator itu? Itu dipilih salah satu atau dipilih salah satu atau